Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kita, yaitu tentang cara perkembangan pemerintahan daerah. Untuk anggota dari kelompok 4 mungkin bisa perkenalan sendiri-sendiri. Mungkin dari saya sendiri, nama saya Afif Ulwan, NIM 18042096. Saya Zadeh Taqwa Rustam, NIM 18042214. Saya Jopadil Fajri, NIM 18042145. Kenalkan, nama saya Ramadita Wulandari, NIM 18042012. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan materi hari ini. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Jopadil Fajri. Pada Jopadil Fajri, persilakan. Baik, baiklah, saya akan materi yang pertama, yaitu sejarah otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun belum ada peraturan pemerintahan yang mengatur mengenai penyerahan urusan kepada daerah. Undang-undang ini berumur lebih kurang 3 tahun karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa, daerah otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten, kota besar, dan desa atau kota kecil. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya. Tapi di sisi lain, hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari eksperimen politik penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramadita Wulandari. Pada Ramadita Wulandari, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah otonomi daerah. Tapi di sisi lain, hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari eksperimen politik penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
Periode otonomi daerah di Indonesia pasca UU nomor 22 tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 sebagai peraturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974. Mungkin untuk baik, terima kasih kepada Ramadita Londari. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zadita Rustam. Zadit, persilakan. Terima kasih moderator Afifullah. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi tadi yang sebelumnya dilakukan oleh Ramadita. Sejarah otonomi daerah. Undang-undang yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi otonomi yang rilis dan luas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Alasannya, pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan dalam arti luas. Undang-undang ini berumur paling panjang yaitu 25 tahun dan baru diganti dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 setelah tuntutan reformasi dikumandangkan. Lanjut moderator. Dengan demikian, yang melatar belakangi dilaksanakannya otonomi daerah secara nyata di Indonesia adalah ketidakpuasan masyarakat yang berada di daerah yang kaya sumber daya alam, namun kehidupan masyarakatnya tetap berada di bawah garis kemiskinan. Walaupun secara undang-undang sudah sering diterbitkan, namun dalam kenyataannya pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya alam daerah masih diatur oleh pusat. Sehingga masyarakat daerah yang kaya sumber daya alamnya merasa sangat dirugikan. Akhirnya pada masa reformasi, mereka menuntut dilaksanakannya otonomi daerah, sehingga lahirlah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan pelaksanaan otonomi daerah mulai terrealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap. Moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan pada Zadit. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, maka pertimbangan keuangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbarui menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan pertimbangan keuangan diperbarui juga menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan dalam pembangunan, sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam mengalami kesulitan untuk memajukan wilayahnya. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Baiklah, selanjutnya penutupan. Kami dari kelompok 4, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aladit.
berhentiin rekamannya, Viv.